Selamat datang di akun Mas Dosen Talks, sebuah akun YouTube, sebuah channel yang membahas berbagai fenomena menarik yang terjadi dan sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat. Buat lo yang baru visit atau mengunjungi akun YouTube gue, nggak ada bosan-bosannya gue ingetin untuk subscribe, kemudian di like, dan bila perlu lo kasih komentar lo yang positif di berbagai video yang sudah gue buat. Nah, buat lo yang sudah subscribe akun gue ucapin makasih banyak, karena itu artinya lo menjadi bagian gue untuk terus bertumbuh, untuk terus menyuarakan berbagai fenomena yang terjadi, sehingga mudah-mudahan kedepannya harapan gue akun ini semakin besar dan semakin banyak orang yang mengetahui. Oke, di episode kali ini gue masih mau bahas tentang penggantian pelatih Timnas Indonesia dari Coach Sintayong atau STY menjadi Coach Patrick Kluivert. Per hari ini gue bikin video, PSSI secara resmi sudah mengumumkan Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia. Ini dibuktikan dengan unggahan postingan mereka di medsos mereka, medsos Timnas Indonesia. Nah, kemudian gue coba mengamati gitu ya. Jadi memang postingan ini sekaligus menjawab berbagai rumor yang beredar, berbagai pertanyaan yang beredar terkait siapa pengganti STY, dan sekaligus lagi-lagi memvalidasi atau membuktikan bahwa rumor yang disampaikan oleh Fabrizio Romano beberapa hari yang lalu itu benar, bahwa yang menggantikan adalah Patrick Kluivert. Nah, kemudian gue cek akun media sosial Timnas Indonesia, gue cek postingannya, itu per hari ini, itu per gue bikin konten, itu sudah ada sekitar 170.000 komentar. Gede banget, banyak banget. Ini nunjukin bahwa masyarakat Indonesia sangat antusias terhadap perkembangan sepak bolanya. Dan setelah gue lakukan analisa lagi, kebanyakan orang-orang masih memberikan komentar yang negatif. Bahkan ada beberapa yang sudah bikin hashtag ya, katanya persiapan Kluivert out. Nah, ini gue coba membacanya dari situasi yang berbeda. Banyak orang yang salah paham, banyak orang yang salah menangkap atau mengcapture kemarahan publik hari-hari ini terhadap PSSI. Mungkin lebih tepatnya kekecewaannya. Banyak pihak yang salah menangkap kekecewaan publik. Gue lihat beberapa akun YouTube pundit-pundit sepak bola, itu mereka justru menangkap kekecewaan ini sebagai bentuk kekecewaan terhadap seseorang yang fansnya diganti. Jadi artinya lebih ke kenapa STY diganti. Padahal kalau gue coba cermati ya, bentuk kekecewaan itu bukan karena Sintayongnya diganti. Iya, itu iya, tapi faktor terbesarnya justru bukan itu. Yang membuat publik kecewa itu adalah suksesor dari Coach Sintayong dianggap tidak punya atau belum punya riwayat kepelatihan yang lebih baik. Iya, kita tahu kemarin di video gue sebelumnya gue udah bahas sedikit tentang riwayat kepelatihan Patrick Kluivert. Dia berdua kali menangani, satu kali menangani negara Curaçao, satu lagi menangani klub di Liga Turki. Dan dari yang Curaçao itu, dari 14 pertandingan itu lebih banyak kalahnya, 6 kali gitu ya. Artinya secara portofolio memang masih jauh dari kata menjanjikan. Nah, di situ letak kekecewaan publik. Jadi misalnya gue kasih persentasenya ya, dari 100% bentuk kekecewaan, ya mungkin 30-40% itu kecewa karena Coach Sintayong yang dianggap masih on the track
ke jalur Piala Dunia itu diganti. Itu cuma 30-40%. Nah, terus sisanya 60-70% menurut gue kekecewaan publik lebih disebabkan suksesornya yang dianggap tidak lebih baik. Gue kasih analogi misalnya ketika kita kerja di sebuah perusahaan. Nah, dalam perusahaan itu kita punya leader atau pemimpin yang karakternya baik. Iya, dia tidak pernah menjustifikasi seorang, kemudian dia punya visi yang jelas, kemudian dia tahu bagaimana cara mewujudkan visi tersebut. Kemudian diganti dengan seseorang yang punya visi yang lebih bagus, punya track record yang lebih bagus, punya mengerti tentang situasi di lapangan itu lebih bagus. Tentu proses move on-nya itu lebih cepat dibanding misalnya yang pimpinan perusahaan yang bagus tadi itu kemudian diganti dengan seseorang yang secara track record tidak lebih baik. Nah, di situ letak kemarahan publik sebenarnya. Jadi, jangan diartikan bahwa kemarahan publik itu merupakan kekecewaan karena STY diganti, itu iya, tapi menurut gue yang faktor lebih besar justru di suksesornya, di Patrick Kluivert-nya ini. Kemudian, kenapa itu bisa terjadi? Sebenarnya menurut gue itu wajar aja terjadi karena memang sudah menjadi kulturnya masyarakat kita untuk menilai seseorang itu pasti dilihat background-nya, entah itu riwayat karirnya ataupun bagaimana latar belakang pendidikannya. Ini berbeda memang dengan beberapa di negara maju gitu ya. Misalnya kalau di negara maju itu selalu punya kesempatan yang sama, ruang yang sama untuk orang-orang itu bersaing. Nah, tapi kalau di Indonesia ini kita masih menerapkan atau menilai seseorang itu dari track record-nya. Gue kasih contoh, misalnya setiap kali gue masuk di minggu pertama di perkuliahan gitu ya, gue belum kenal sama mahasiswanya juga belum kenal siapa gue. Nah, biasanya yang gue lakukan adalah sebelum masuk ke materi, gue akan mungkin meluangkan waktu 10-15 menit untuk memperkenalkan diri dulu, siapa gue, kemudian gue punya riwayat pekerjaan apa yang berkaitan dengan materi yang gue ajarin, kemudian gue punya riwayat pendidikan apa, sehingga itu yang menyebabkan mahasiswa menilai gue ini punya kompetensi, gue ini punya kapabilitas di bidang itu, sehingga kalau mahasiswa menilai begitu, maka mereka akan kasih perhatian lebih ketika gue mengajar. Dan ini sudah gue buktikan, jadi gue sudah hampir 7 tahun mengajar, dan gue coba ketika gue tidak memperkenalkan diri dulu, dan gue bandingkan dengan ketika gue sebelum mulai gue perkenalan diri, background gue itu berbeda memang. Sikap dari mahasiswanya memang akan berbeda. Nah, inilah yang terjadi kepada Patrick Kluivert gitu ya. Karena kita selama ini tidak meragukan kapasitas dia selama menjadi pemain. Tapi karirnya dia sebagai pelatih itu masih kita ragukan. Terus ada yang bilang gini, ya dulu Pep Guardiola waktu ngelatih Barcelona juga nggak punya basic melatih yang bagus kok, nggak punya track record pelatihan yang bagus. Terus Mourinho juga sama, semua kan harus ada awalnya. Iya, gue setuju. Persoalannya adalah ini berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir, yang mana gue sangat mengcapture ambisinya mereka untuk membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Ketika lo sedang di jalur sprint, maka lo akan mengeluarkan berbagai upaya supaya lo bisa finish
dan lo bisa kasih yang terbaik. Nah, gue tidak melihat upaya itu dengan memilih Kluivert gitu ya. Kenapa tadi? Backgroundnya nggak ada, dan ngelatih timnas sama ngelatih klub tuh beda. Ini gue tidak punya kompetensi sebenarnya di bidang kepelatihan sepak bola, tapi ini gue pakai nalar yang nalar aja gitu ya, yang logika berpikir aja, bahwa kalau lo ngelatih timnas, lo nggak tiap hari bisa ketemu pemain itu, lo nggak bisa memantau perkembangan hari demi harinya mereka. Sementara kalau di klub itu lo bisa ketemu setiap hari, lo bisa ngelakuin banyak uji coba, lo bisa tahu mana kekurangan dan kelebihan masing-masing pemain lo, dan nggak apa-apa juga untuk lo hancur lebur 3-4 pertandingan gitu ya, kayak sekarang MU pelatihnya kan baru, Ruben Amorim. It's okay gitu, gue sih masih percaya bahwa ya nggak apa-apa lo hancur 3-4 pertandingan, 5 pertandingan untuk menemukan formulasi yang tepat. Sama kayak Arteta sekarang kan, dulu kan tidak stabil Arsenal, sekarang kan lebih stabil. Tapi itu levelnya klub. Nah, ini levelnya timnas. Ketika udah level timnas dan mereka tuh cuma berapa pertandingan lagi nih krusial gitu untuk nentuin apakah lo lolos apa enggak ke fase berikutnya gitu. Jadi nggak ada lagi main-main, nggak ada lagi proses. Publik ini sudah bukan di level ayo percaya proses, tapi publik ini butuh hasil. Nah, itu sebabnya penolakan terhadap Patrick Kluivert itu kenceng banget di publik gitu. Ini yang coba gue capture ya dari kemarahan publik. Nah, tapi di sisi lain, menurut gue PSS ini beruntung. Kenapa beruntung? Karena dia dipimpin oleh seorang yang punya karisma, punya kompetensi, punya pengalaman yang gede banget di dunia sepak bola. Gak cuma di level nasional, tapi udah levelnya dunia. Siapa yang gak kenal Erick Thohir? Semua orang respect kalau bicara soal olahraga sama dia. Apalagi gue nih, gue kan Interisti. Gue ngerasain banget ketika Inter Milan berada di periode kegelapan, hampir bangkrut karena hutangnya banyak, tapi diselamatin oleh Erick Thohir. Dia beli sahamnya, dia urus manajemennya secara sehat, hingga akhirnya lo bisa lihat kan, Inter Milan dalam beberapa tahun terakhir ini ya bisa dibilang mendominasi lah, berada di jalur juara setiap tahunnya di Liga Italia tentunya. Jadi yang paling stabil dan konsisten kan sekarang Inter Milan, yaitu tentu tidak lepas dari tangan dinginnya Erick Thohir. Dan itu juga yang membuat publik sebenarnya masih optimis. Jadi buat orang-orang PSSI lo jangan kepedean gitu, karena orang-orang ini masih percaya sama kalian itu karena PSSI dipimpin oleh Erick Thohir, orang yang besar gitu. Dan termasuk gue juga meskipun gue bertanya-tanya ya kenapa kok Patrick Kluivert yang dipilih, tapi gue masih punya optimisme bahwa dengan track record Erick Thohir yang panjang, maka tentu tidak mungkin dia akan memilih Patrick Kluivert itu secara ceroboh, secara sembarangan. Pasti banyak pertimbangan yang udah dia lakukan, banyak diskusi yang sudah dia lakukan, sehingga akhirnya diputuskanlah Patrick Kluivert itu. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan? Tentu untuk PSSI gue masih konsisten dengan video gue kemarin. PSSI harus menjelaskan ini ke publik. Kenapa dipilih Patrick Kluivert? Paling enggak lo jual lah apa yang baik dari Patrick Kluivert itu, sehingga publik oke, kita kasih kesempatan dia. PSSI harus masih punya hutang itu dan harus menjelaskan. Menurut gue wajib sebagai lembaga yang operasionalnya dibiayai oleh negara, itu wajib banget kita menjelaskan ke publik kenapa yang dipilih adalah Patrick Kluivert. Bahwa yang namanya sebuah rotasi atau penggantian pelatih itu biasa banget. Kita dulu Luis Milla lagi bagus-bagusnya diganti sama Sintayong. Tapi dijelasin kenapa, karena Sintayong punya track record di Piala Dunia
dengan menjadi pelatih kepala Korea Selatan. Masuk akal. Oh iya, Luis Mia nggak punya pengalaman itu. Maka ketika Luis Mia diganti oleh Shin Tae-yong, publik cepat tuh nerimanya. Nah, ini yang harus dilakukan oleh PSSI, menjelaskan kepada publik kenapa dipilih Patrick Kluivert. Itu yang pertama. Kemudian bagaimana yang harus kita lakukan nih sebagai masyarakat Indonesia, sebagai pecinta sepak bola. Begitu Patrick Kluivert dikenalkan tanggal 12 Januari nanti, maka kita sudah harus selesai dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Yang harus dilakukan, yang kita lakukan adalah kita harus dukung 100%, bahkan kalau perlu 1000% terhadap berbagai langkah-langkah yang diambil oleh Patrick Kluivert. Like or dislike, sekarang Kluivert adalah pelatih timnas Indonesia. Itu artinya kita harus kasih dukungan, kasih doa, kasih support terbesar, apapun yang bisa kita lakukan. Kalau main di kandang, penuhin lagi stadionnya, kasih atmosfer yang luar biasa, kurangi komentar-komentar negatif, dan ya walaupun ya gue sendiri masih ragu, tapi ya kita harus optimis bahwa, dan kita harus percaya dengan Erick Thohir bahwa apa yang dilakukan Erick Thohir ini semata-mata untuk kemajuan sepak bola di Indonesia. Oke, sekian dari gue. Kalau lo punya pendapat yang berbeda, silahkan tulis di kolom komentar. Bye.